Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang gak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'duh. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menebarkan bimbingan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa, para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel kami, mensubscribe channel kami. Dan bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Di kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah video, dan mudah-mudahan komentar saya ini sedikit memberikan masukan ataupun tambahan wawasan kepada kita bersama. Mari kita simak videonya. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, ya, kita pernah mendengar polemik Habib Utsman bin Yahya, ya. Ini Habib Utsman bin Yahya ini itu dituduh sebagai antek Belanda. Habib dituduh antek Belanda. Ini ramai di jagat media, ini sangat ranter beritanya, ya. Nah, ini di kesempatan kali ini saya akan membawakan bantahan dari Habib Rizik Syihab. Beliau yang akan membantah secara jelas dan lugas tentang Habib Utsman bin Yahya, apakah betul beliau yang antek Belanda ataukah hanya tuduhan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang hanya yang merasa terancam posisinya dengan keberadaannya Habib, sehingga berbagai macam tuduhan dialamatkan kepada Habib. Dan jangan lupa pemirsa, kita itu jangan terpancing dengan yang lagi trending sekarang, yaitu masalah polemik nasab Habib itu. Kita ingat, ya, sisi kelam bangsa kita, yaitu ketika terjadi G30 SPKI. Di antara musuh-musuh PKI itu kan kiai, ulama, habaib, itu musuh-musuh PKI. Nah, sekarang ajaran PKI memang sudah dilarang di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan mereka itu masih melakukan gerakan bawah tanah. Ya, di antaranya mengadu domba antar umat Islam, ya. Umat Islam yang satu dibenturkan dengan umat Islam yang lainnya, Habib yang satunya dibenturkan dengan Habib yang lainnya, kiai yang satunya dibenturkan dengan kiai yang lainnya, dan lain sebagainya. Dan itu memang upaya dari orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, agar Islam itu rapuh dan bercerai-berai. Itu yang mereka inginkan. Maka dari itu kita ingat dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah, jangan bercerai-berai. Oke para pemirsa, biar tidak terlalu panjang konten kali ini, mari kita langsung simak video dari Habib Rizik. Saya ingin mengajak ulama-ulama Betawi, khususnya kiai-kiai Betawi,
habaib Betawi, saudara. Karena saat ini ada kelompok kurang ajar, imam dan gurunya masyarakat Betawi dihina-hina, saudara. Siapa gerangan yang saya maksudkan? Salah satunya adalah Mufti Betawi Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, saudara. Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya adalah mufti Betawi di zamannya. Banyak muallim-muallim Betawi menjadi muridnya. Di antaranya Tuan Guru Abdul Majid dari Pekojan, Tuan Guru Marzuki dari Klender, saudara. Tuan Guru Mujtaba dari Jatinegara, Tuan Guru Mugni dari Kuningan. Siapa yang nggak tahu, saudara? Itu semua tuan-tuan guru besar di Jakarta, saudara. Semuanya murid Habib Utsman bin Yahya. Enggak sampai situ. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang juga murid Habib Utsman bin Yahya, saudara. Bahkan saudara Habib Ali yang bernama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi menjadi menantu Habib Utsman bin Yahya. Tahu-tahu sekarang, saudara, ada sekelompok orang seenaknya menghina-hina daripada Habib Abdurrahman, Habib Utsman bin Yahya, saudara. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Ini orang-orang dari luar Jakarta yang gak tahu siapa Habib Utsman seenaknya menghina. Makanya saya minta habaib dan ulama-ulama Betawi jangan diam kalau guru besar kita dihina. Takbir. Saudara, pondok-pondok pesantren di Jakarta dan sekitarnya, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di mana-mana sekitar Jakarta, hampir semua, saudara, mengajarkan kitab sifat 20, saudara. Kitab Manhajul Istiqamah, saudara. Kitab Adabul Islam, saudara. Aneka ragam kitab, 100 kitab lebih dikarang oleh Habib Utsman bin Yahya dan dipakai di pesantren-pesantren kita. Tahu-tahu ada kunyuk. Lo tahu kunyuk gak? Bahasa mana tuh kunyuk? Ada kunyuk pakai ngomong Habib Utsman bin Yahya antek Belanda. Ye, pala lo bomenyan. Oh, mereka punya dalil. Katanya apa? Kami punya bukti. Karena Habib Utsman bin Yahya diangkat sebagai mufti, disetujui, direstui oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu bukti, berarti Habib Utsman antek Belanda. Jawab jangan. Yang kompak, jawab jangan. Jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh. Biar gue diundang lagi. Ya bukan, jangan diborong sekarang. Diborong sekarang urusannya besok gue gak diundang lagi. Lanjut jangan deh. Jawab jangan. Betul. Saudara, banyak jenderal TNI dulu di zaman Belanda, mereka ikut menjadi pasukan Kenil, saudara. Kenil itu tentara buatan Belanda. Mereka masuk jadi Kenil. Setelah mereka masuk jadi Kenil, mereka diajarkan bagaimana cara megang senjata, bagaimana cara perang, bagaimana cara lempar granat, saudara. Semua diajarin. Jadi mereka bisa tempur. Di antara yang jadi Kenil siapa? Pak Harto jadi Kenil, saudara. Banyak. Abdul Haris Nasution jadi Kenil, saudara. Pak Yani jadi Kenil, saudara. Salah satu pahlawan revolusi. Semua ikut jadi Kenil. Apa kita mau sebut mereka pengkhianat? Apa mereka harus kita sebut antek Belanda? Enggak. Itu strategi. Mereka masuk, mereka belajar ilmu perang, mereka belajar gunakan senjata. Begitu saatnya tiba, mereka lawan Belanda, saudara. Takbir. Bagus tidak? Saudara, Bung Karno itu dulu jadi mandor Romusa. Di zaman Jepang, saudara.
Bahkan banyak jenderal-jenderal TNI dulu mereka kerja sebagai peta, pasukan pembela tanah air. Peta itu dibentuk oleh Belanda, saudara. Dibentuk oleh Belanda. Bung Karno dibentuk peta, dibentuk oleh Jepang. Maaf, saudara. Kenil dibentuk oleh Belanda. Peta dibentuk oleh Jepang. Banyak orang kita ikut peta, saudara. Diajarkan oleh Jepang. Bagaimana cara lawan Belanda. Bagaimana cara lawan Inggris yang mau kembali lagi ke Indonesia. Dikasih senjata sama Jepang. Ini senjatanya. Lawan mereka. Saudara. Bung Karno ikut. Jenderal-jenderal ikut, saudara. Terus apa kita mau sebut Bung Karno antek Belanda? Apa kita mau sebut Bung Karno antek Jepang? Nggak bisa, saudara. Itu strategi. Saudara, diambil ilmu perangnya, diambil senjatanya, begitu tiba saatnya, gunakan untuk usir Jepang. Betul? Takbir. Berarti saya tanya, strateginya bagus gak? Bagus gak? Saudara, dulu di zaman Belanda, nggak boleh ada organisasi berdiri tanpa izin Belanda. Mana boleh. Jamiat Khair, organisasi Islam pertama yang muncul di Indonesia, saudara. Diizinkan Belanda. Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, saudara. Sebagai organisasi Islam, izinnya dari siapa? Belanda. Nahdlatul Ulama, saudara, muncul dipimpin oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Izinnya dari siapa? Belanda. Enggak diizinkan, bubar, saudara. Nah, apa berarti Kiai Hasyim Asy'ari antek Belanda? Ayo saya tanya, antek bukan? Antek bukan? Apa berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan antek Belanda? Antek bukan? Antek bukan? Jangan sembarangan nuduh antek, saudara. Itu strategi. Saudara, para habaib ngelihat, wah ini bahaya ini. Belanda ngadu domba umat. Belanda mecah belah umat. Politiknya divide et impera, saudara. Bagaimana jaga umat? Oh, mesti punya organisasi. Oh, mesti punya madrasah yang resmi. Oh, itu harus izin Belanda. Minta izin sama Belanda. Tapi gunakan madrasah tersebut sebagai pusat perjuangan Islam. Bagus tidak? Bagus tidak? Apa habaib di Jamiat Khair antek Belanda? Enggak begitu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Dulu orang di Indonesia kalau beli tanah, saudara, harus ada verponding sama agendomnya. Betul? Betul? Nah, saya mau tanya, verponding itu surat tanah dari siapa? Belanda. Agendom surat tanah dari siapa? Belanda, saudara. Lalu apa rakyat Indonesia yang ngurus itu surat buat menyelamatkan tanahnya mau disebut antek Belanda? Nggak bisa. Sebab kalau dia nggak urus, tanahnya disita, tanahnya diambil. Itu namanya strategi. Jangan sampai tanahnya diambil Belanda. Betul? Kalau begitu kakek moyang kita nih semua yang dulu ngurus perponding, agendom, surat tanah dari Belanda, antek bukan? Antek bukan? Berpikir yang cerdas, emang kunyuk kan gak punya otak. Susah kalau ngomong kunyuk, saudara. Nokojo Habib Utsman antek Belanda, saudara. Ketika itu Belanda mengobok-ngobok umat Islam. Haji mau dilarang karena saran dari Profesor Senok Hugroing, saudara. Haji mau dilarang, saudara. Habib Utsman masuk didaulat oleh kiai-kiai Betawi. Bukan Belanda yang angkat beliau sebagai mufti, saudara. Beliau diminta oleh tuan-tuan guru di Jakarta, Habib segera pegang ini jabatan mufti. Kalau enggak nanti kita diacak-acak sama Belanda. Nanti Belanda yang memutuskan kapan puasa, kapan lebaran, kemana bayar zakat, siapa yang boleh haji. Kalau diatur Belanda, rusak kita semua. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Habib Utsman maju sebagai mufti, saudara. Selama 20 tahun tanpa digaji. Untuk apa? Untuk menahan, saudara, otoritariannya Belanda. Jadi kemudian Habib Utsman begitu diminta fatwanya oleh Belanda. Bagaimana soal haji? Teruskan. Gak boleh haji dilarang.
Sampai akhirnya penentuan awal Ramadan, penentuan Idul Fitri, penentuan Idul Adha, Belanda sepenuhnya menyerahkan kepada Habib Utsman. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah kalau Idul Fitri diatur Belanda, kacau gak? Lebaran sekarang bisa dibilang rusak sama dia. Tidak? Berjasa tidak? Enggak. Supaya umat Belanda. Akhirnya permohonan ini diterima, tapi setengahnya saudara. Maksudnya apa? Dalam perdata diizinkan oleh warisan, semua diizinkan Belanda. Pakai hukum Islam. Makanya Belanda membuka pengadilan syariat saudara. Di zaman Belanda ada pengadilan syariat saudara. Masya Allah. Dan sampai hari ini saudara, semua masukan hukum di pengadilan syariat di zaman Belanda yang merupakan ide dan saran dari Habib Utsman hari ini masuk ke dalam KHI, kompilasi hukum Islam yang digunakan oleh pengadilan agama. Takbir. Cuma Belanda enggak setuju kalau hukum pidananya mencuri potong tangan. Saudara, berjudi atau mabok-mabokan dicambuk, Belanda enggak setuju. Urusan rumah tangga, urusan keluarga diizinkan oleh Belanda. Bayangkan kalau saat itu kita nggak punya mufti, Belanda seenak-enaknya bikin aturan rumah tangga, kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini namanya bagi-bagi tugas. Habib Utsman mengamankan itu, yang lain mengamankan yang lain. Jadi saya tanya, kalau gitu Habib Utsman antek Belanda bukan? Antek Belanda bukan? Takbir. Ini yang nuduh Habib Utsman antek nih, kunyuk. Tuh kunyuk gak? Saudara, seenaknya mereka memfitnah. Makanya saya minta tolong tuan-tuan guru. Tolong para mu'alim. Jangan kita biarkan kalau guru besar kita, mufti kita yang sudah berjasa, dihina-hina kita diam. Nggak sampai di situ. Bahkan nasabnya Habib Utsman dibilang palsu. Bukan hanya Habib Utsman. Semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Lucunya, habis dibilang semua habaib nasabnya palsu, si kunyuk ngaku sebagai turunan Nabi. Ya, unyel. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Ini kunyuk-kunyuk makin kurang ajar. Kemarin pakai ngancam. Para habaib Ba'alwi harus diusir dari Indonesia. Harus di sweeping. Ngancem. Iya. Gua kepret ke kuburan loh. Kurang ajar tidak? Saya tanya kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau nasab Ba'alwi enggak diakui berarti saudara, Habib Utsman bin Yahya bukan Habib. Berarti Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bukan Habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan Habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan Habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas sahibur ratib, yang ratibnya kita baca, yang di Asafiyah diamalkan saudara, juga bukan Habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sahibur ratib, juga bukan Habib. Saudara, begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib palsu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Yang jadi Habib cuman Fuad Pleret. Yang jadi Habib cuman Kunyuk Imad. Masya Allah, pakai ngancam. Habaib akan kita sweeping. Gue tunggu. Kapan mau sweeping gue? Ayo sweeping. Kurang ajar man, mau sweeping. Pakai ngancam. Kita akan bentuk pasukan berani mati untuk kejar para habaib. Iya. Lo bikin pasukan berani mati. Gue bikin pasukan berani matiin. Takbir. Setuju tidak? Ibu-ibu protes. Habib galak bener. Kok ada pasukan berani matiin? Bu. Hai. Susah bener lu dipanggilnya. Bu.
kalau ada pasukan berani mati, terus gak dimatiin, kan kesian Bu. Betul, betul. Pasukan berani mati, gak dimatiin, kesian gak? Kesian, gak ada musuhnya dia. Nah, gue bikin pasukan berani matiin, ayo deh uber-uberan juga boleh loh. Jangan, gak boleh begitu. Kalau mau berdebat ilmiah, debat ilmiah. Mereka tantang berdebat, saudara. Ayo habaib, berdebat dengan kami. Wah, actionnya sih boleh kunyuk. Nah kemudian saudara Habib Hanif, saya punya menantu, datang, Pak, ini bagaimana Pak? Mereka udah nantang debat. Saya katakan, datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab, debat. Datang Habib Hanif ke Banten, saudara. Kesarang dia orang, kesarang dia orang. Habib Hanif udah datang, bawa kitab, bawa ilmu. Si kunyuk nggak datang. Ya kacau tidak, kacau tidak. Logonya nantang debat. Saudara kayak dia yang punya ilmu. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jadi sebetulnya umat mesti tahu. Kalau ada orang, saudara, menolak nasabnya habaib, terus dia ngaku dirinya habaib. Ini ciri kunyuk, saudara. Ini ciri kunyuk, saudara. Kalau dia mau debat nasab habaib, silakan. Mau pakai kitab, silakan. Mau pakai buku nasab, silakan. Mau pakai ahli nasab, silakan. Enggak usah pakai ngancam. Model gue diancam, Ada yang nasihati saya, Ki Ailwi. Habib Rizik, jangan terpancing dong. Nanti Habib ditahan lagi. Dipikir gue takut kali. Habib Rizik jangan terpancing. Jawab jangan. Jawab jangan. Ada yang ngasih tahu Habib Rizik jangan kepancing. Saya jawab. Saya kalau dipancing bukan umpannya yang saya makan. Pancingan sama orang-orangnya gue makan juga. Enggak, kita nggak takut dipancing sama mereka. Betul. Takbir. Maka saya mau tanya nih semua yang hadir sini, siap bersama ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap jaga nama baik Habib Utsman. Takbir. Kalau ada yang mau sweeping habaib, saya tanya, siap kita sweeping mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Takbir. Sallu ala Nabi. Sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala upaya-upaya pandangan akidah dari umat di luar sana, dijauhkan dari akidah-akidah yang sesat, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang yang husnul khatimah, selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.